DJ Bonbon Remix. Bapak dan saudara-saudari sekalian, pembacaan kita pada siang hari ini saya pilih dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Di bawah perikop orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulnya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas mereka, di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita mau melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Perjumpaan dengan Kristus mampu mengubah kehidupan. Tema yang saya pilih untuk kita semua. Salam. Halo. Ibu bapak saudara sekalian, sebagai manusia kita berada di dunia ini, kita sering berjumpa dengan Yesus. Namun dalam perjumpaan kita terkadang hanya sebatas berjumpa dan tidak melahirkan sesuatu pembaruan dalam kehidupan kita. Nah, berjumpa itu biasa. Namun yang lebih luar biasa itu adalah perjumpaan yang melahirkan suatu pembaruan dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Dalam hal ini kita temukan dalam kisah para orang-orang Majus dari timur. Semangat untuk berjumpa dengan Yesus yang adalah juru selamat membuat mereka mengalami pembaharuan dan perubahan dalam tingkah dan tindakan. Ibu bapak saudara sekalian, Injil Matius dengan jelas menuliskan tentang para Majus dari timur yang berupaya mencari dan ingin bertemu dengan Yesus. Sebelum berbicara tentang semangat dari para Majus ini, asal-usul Yesus diceritakan dengan baik.
Dan hanya Matius sajalah yang menuliskan bagi kita tentang perjuangan dan semangat dari para Majus untuk mencari dan berjumpa dengan Yesus. Dalam bahasa Yunani, orang-orang Majus ini disebut orang-orang magia, yaitu orang-orang yang ahli dalam perbintangan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika mereka dituntun oleh bintang untuk berjumpa dengan juru selamat. Sebab bagi mereka, jika muncul satu bintang yang cemerlang, maka hal itu menandakan tanda kelahiran seorang pemimpin besar. Ibu bapak saudara sekalian, setelah bintang itu nampak, mereka pun berangkat. Mereka ingin melihat raja yang baru dilahirkan itu. Mereka tidak memikirkan sedikit pun kepentingan diri mereka sendiri. Mereka berangkat bukan untuk mendapatkan hadiah dari sang raja. Sebaliknya mereka mau menyampaikan persembahan kepada raja itu. Hal ini sangat menarik perhatian. Ketika orang-orang Majus pergi menghadap raja yang mulia itu, tidak ada pada mereka keinginan-keinginan duniawi. Tidak ada keinginan untuk mencari pujian, uang, dan sebagainya. Sebaliknya hanya untuk pergi dan menyembah kepada sang raja. Kerinduan para Majus untuk berjumpa dengan raja ini sangat besar, sehingga mereka tabah dalam perjalanan yang jauh. Tabah menahan lapar, tabah menahan haus, asal sampai tempat sang raja. Ibu bapak saudara sekalian, setelah semangat dari para Majus untuk bertemu Yesus sang raja, maka mereka mendapatkan petunjuk bahwa kelahiran raja ada di Bethlehem di tanah Yudea. Ketika mereka sampai pada rumah itu, mereka mendapatkan bayi agung itu berada bersama dengan Maria, ibunya. Setelah para Majus berjumpa dengan Yesus, ada dua tindakan yang dilakukan. Yang pertama, sujud menyembah. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-11. Tindakan sujud menyembah merupakan merendahkan diri dan memuliakan Yesus sebagai Raja. Merendah dengan sujud merupakan gambaran tentang penghormatan kepada Kristus. Hal ini dilakukan oleh para Majus dengan sungguh-sungguh. Hanya bermodal dituntun oleh bintang, mereka berjalan tanpa kenal lelah demi berjumpa dengan Raja yang mulia. Bentuk tindakan yang kedua adalah mempersembahkan persembahan kepadanya. Setelah tindakan merendahkan diri di hadapan Yesus, mereka mempersembahkan persembahan mereka. Perbuatan yang dilakukan orang Majus ini sungguh mulia. Mereka tidak segan-segan berlutut di hadapan Yesus. Mereka percaya benar bahwa Yesus adalah Raja. Kemudian mereka membuka tempat harta benda yang dibawa, lalu mempersembahkan kepada Yesus. Ini merupakan bentuk persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Emas adalah lambang dari kemuliaan dan kebesaran duniawi. Kemenyan adalah lambang hati yang rendah dan beribadah. Sedangkan mur adalah lambang karunia Allah. Mur yang harum baunya dipakai juga untuk membuat minyak urapan yang kudus. Para Majus ini datang mempersembahkan persembahan mereka, sebagaimana mereka membawa kemuliaan dan kebesaran duniawi dengan hati yang rendah dan mau beribadah di hadapan Yesus. Mereka meninggalkan pikiran mereka tentang harga yang mahal pada emas, kemenyan, dan mur. Bagi mereka, perjumpaan yang mulia dengan Yesus haruslah mempersembahkan persembahan yang mulia bagi Yesus. Ibu bapak saudara sekalian, kerinduan dan semangat dari para Majus membuat mereka bertemu dengan bayi agung itu. Hanya dituntun oleh bintang yang cemerlang, membuat para Majus menjadikan Raja Agung sebagai terang di hati mereka. Sehingga kerinduan untuk berjumpa dengan bayi agung semakin besar dalam hati. Perjumpaan dengan Yesus merombak tindakan dan perilaku. Perjumpaan dengan Yesus juga merombak
pola berpikir. Ibu bapak, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang sebagai manusia kita sudah sering berjumpa dengan Yesus melalui setiap ibadah. Namun yang menjadi soal adalah perjumpaan dengan Yesus tidak mampu merubah tindakan dan perilaku kita. Perjumpaan dengan Yesus tidak mampu merubah pola pikir kita. Seringkali kita ke gereja, tetapi saat pulang kita tidak mampu melakukan apa yang kita dengar. Kita sering dengar kalimat percuma tiap minggu di gereja, tapi lupa model sama saja. Son berubah sedikit juga. Atau di gereja masih suka omong kosong juga sama saja. Hal ini menunjukkan bahwa perjumpaan kita dengan Yesus tidak ada dampak pada perilaku dan tindakan. Perjumpaan kita hanya sekedar sebagai rutinitas. Perjumpaan kita hanya sebagai identitas, bahwa sebagai orang Kristen saja. Perjumpaan kita mestinya perjumpaan yang lahir dari kerinduan dan semangat untuk mencari Yesus, sama seperti para Majus. Semangat untuk berjumpa dengan Yesus yang dapat merombak tindakan dan perilaku. Hal ini dapat kita belajar bersama dalam semangat menyambut Natal. Meskipun dalam keadaan COVID, namun semangat dan kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus tidak boleh luntur. Kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus harus merombak pola hidup dan gaya berpikir yang salah. Perjumpaan dengan Yesus juga harus merubah tindakan dan perilaku yang tidak baik. Sebab perjumpaan dengan Yesus adalah perjumpaan yang mulia. Perjumpaan dengan Yesus mampu merubah dan merombak tindakan serta kehidupan kita. Mari kita semua dalam upaya untuk berjumpa dengan Yesus, kiranya dapat membuat kita merombak tindakan dan perilaku kita yang salah. Perjumpaan kita dengan Yesus haruslah menjadi perjumpaan yang mampu merubah pola hidup dan tindakan yang salah. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada ibu bapak saudara sekalian dimanapun berada. Amin untuk firman Tuhan. Shalom. DJ Bonbon Remix.